kita, kampanye baru kita. Berikut. Apa sih UKS itu? UKS itu ada di setiap sekolah. Usaha kesehatan sekolah adalah upaya kita menanamkan dan mengembangkan ya warga satuan pendidikan untuk secara terpadu menerapkan pola hidup yang sehat. Seperti yang saya bilang tadi, 3 aspek tugasnya: pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi kita ingin UKS kita ini proaktif, bukan hanya pasif. Bukan hanya menyodorkan materi, tapi juga aktif mengatur pola hidup semua warga di dalam sekolah. Berikut. Kita meluncurkan kampanye sekolah sehat ini untuk menciptakan anak-anak yang bukan hanya cerdas berkarakter, tetapi sehat dan kuat. Ya, itu 2 hal yang penting, sehat dan kuat. Kita ingin anak kita sehat bergizi, 2 sehat fisik, dan 3 sehat imunisasi. Masih ada banyak lagi sih tema-tema kesehatan, tapi ini 3 ini yang paling penting. Jadi kalau di benak kita harus mengingat apa sih ini program Kemendikbudristek, Kemenkes, ini programnya apa ya? Pikirin 3 aja. Makan yang benar, makan dan minum yang benar, berolahraga ya, atau berkegiatan fisik, dan dipastikan imunisasi lengkap. Ini 3 hal yang terpenting. Memang ini nggak lengkap, masih ada hal-hal lain. Tapi ini 3 adalah yang akan bisa mengganti arah daripada pola kesehatan, pola hidup kesehatan anak-anak kita. Berikut. Apa sih sehat bergizi itu? Kita ingin anak-anak kita, guru-guru kita memahami dan orang tua memahami apa itu gizi seimbang. Ya, konsep isi piringku. Apa sih nutrisi dari masing-masing makanan yang ada? Kita ingin pembiasaan makan dan minum dengan gizi yang seimbang. Yang saat ini terus terang Bapak Ibu sudah kacau diet anak-anak kita. Ya, sangat kacau. Karena begitu banyaknya pilihan makanan, begitu banyaknya opsi, begitu banyaknya jajanan, sampai kita tidak mengetahui sebenarnya apa yang kita masukkan ke dalam perut anak-anak kita. Dan poin ketiga adalah untuk menghindari dan meminimalisir konsumsi makanan cepat saji, fast food yang cepat. Banyak makanan jajanan, banyak makanan komersial yang sangat tidak sehat. Dan ini menjadi kayak makanan harian anak-anak kita. Ya, apapun yang ditutup dalam suatu paket dan dimakan tiap hari, itu harus kita melihat dulu kadar nutrisinya. Dan terutama makanan dan minuman yang kadar gulanya itu sangat tinggi. Saya masih kaget Bapak Ibu bahwa orang tua di Indonesia sering sekali memberikan anaknya hal-hal lain yang diminum di luar air. Itu menurut saya memang tidak semuanya tidak sehat, tetapi kalau kita minum sehari-hari, minum gula, itu yang paling berbahaya buat anak-anak kita. Dan itu mohon diketahui. Di rumah tangga saya, anak-anak saya cuma minum air, ya. Itu sebagai tanda saja bahwa itulah sebahayanya kalau setiap hari ada kebiasaan untuk minum manis. Ini termasuk buat bapak dan ibunya ya, yang minum teh sama kopi pakai gula terus. Ya, jadi tolong bukan cuma buat anak-anaknya. Dan tentunya hal-hal makanan proses food yang tidak ada seratnya, tinggi gulanya, tinggi kadar garam dan lemaknya. Ini hal-hal yang perlu kita edukasi. Dan tentunya pembinaan kantin yang sehat itu menjadi salah satu poin terpenting kita. Berikut. Kesehatan fisik ini bukan opsi. Semua anak harus berolahraga. Ya, termasuk orang tuanya ya, tapi karena kita di dalam lingkungan sekolah, terutama anak-anak kita ya. Senam ya, seminggu sekali minimum. Harusnya tiap hari sih ada olahraga, tapi minimum itu sekali. Ya. Gerakan peregangan, pergantian jam pelajaran, melatih fleksibilitas, tidak statik di tempat saja. Optimalisasi 4L untuk lompat, lari, lempar, loncat, aktivitas-aktivitas dengan penuh gerakan fisik melalui berbagai macam format, mau itu permainan tradisional, mau olahraga, apapun. Ini harus
dipadatkan aktivitas fisik di dalam sekolah kita. Dan dengan kurikulum merdeka ini jauh lebih mudah sekarang. Optimasi dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler olahraga. Ya. Jadi memasukkan unsur aktivitas fisik itu di dalam kurikulum dan di luar kurikulum. Dan pembiasaan jalan kaki. Proses jalan kaki itu merupakan satu hal yang bisa merubah fisiologi daripada anak kita. Jalan itu sehatnya luar biasa. Berikut. Dan tentunya tanpa imunisasi semua ini bisa sia-sia karena banyak sekali hal yang bisa terjadi dan mengancam kesehatan bukan anak kita pada saat kecil saja, tapi saat mereka menjadi dewasa kalau mereka tidak diimunisasi lengkap. Jadi kita harus memetakan status imunisasinya. Kita harus memastikan rekomendasi kepada orang tua dan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap bagi usia sekolah. Ya. Kita lihat saja bagaimana imunisasi berhasil menyelamatkan Indonesia dari wabah COVID. Ya. Tapi bukan hanya ada COVID, ada berbagai macam penyakit yang bisa mengancam anak-anak kita. Jadi ini harus harga mati Bapak Ibu, imunisasi. Berikut. Nah, sasaran kita ini, kita mulai dengan SD dulu. Jadi sekolah dasar di seluruh Indonesia. Kenapa kita memilih fokus kepada sekolah dasar? Karena disitulah, di umur itulah, di masa-masa emas itulah kita membentuk budaya kesehatan anak tersebut. Ya, kalau kita mulainya di SMP atau di SMA mungkin udah terlalu telat. Kita belum bisa membentuk budaya pola hidup sehat pada anak-anak kita. Dan ini kepada guru-guru dan semua tenaga pendidikan targetnya. Dan tentunya tim inti daripada UKS di masing-masing sekolah. Dan yang terpenting dari semua menurut saya adalah orang tua. Kalau pesan ini, pesan-pesan hidup kesehatan ini tidak masuk di benaknya orang tua, tidak menjadi budaya di dalam rumah itu anak-anak, ini tidak akan mungkin sukses. Jadi saya anjurkan semua guru-guru, semua sekolah-sekolah yang terlibat dalam ini, tolong libatkan orang tua. Mereka adalah stakeholder terpenting dalam ini. Banyak dari mereka tidak mengetahui fakta-fakta mengenai apa yang sehat, apa yang tidak sehat. Jadi mohon ini juga diberikan informasi tersebut kepada orang tua. Saya sampai hari ini masih belajar mengenai apa yang sehat, apa yang tidak sehat, olahraga apa yang penting dilakukan tiap hari. Saya belajar tiap hari, bisa lewat YouTube, dari buku-buku, dari manapun. Tetapi ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita mulai peduli mengenai pola hidup sehat. Kalau kita mau hidup lama ya, kalau kita mau hidup lama dan kita mau anak-anak kita sehat. Berikut. 12.450 sekolah telah mengikuti program ini dan berkomitmen beserta mitra-mitra kita. Tolong tepuk tangan untuk mitra-mitra kita hari ini yang mendukung kampanye kita dan bergerak di berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Kita tidak akan bisa mencapai ini tanpa gotong royong, tanpa kemitraan dengan berbagai macam pihak. Berikut. Nah, mitra melakukan apa saja? Ini beberapa contoh yang saya ingin sharing pada Bapak Ibu. Mereka membantu meningkatkan kapasitas SDM di dalam UKS kita dan di lingkungan sekolah kita. Mereka menyediakan prasarana, peralatan penunjang untuk berbagai macam aktivitas kampanye kita. Dan juga kampanye-kampanye kreatif di sosmed, di media untuk meningkatkan kesadaran mengenai pola hidup sehat dan sekolah sehat. Dan juga terima kasih mitra-mitra kita sudah mendukung berbagai macam kompetisi terkait kampanye sekolah sehat. Berikut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, poin saya adalah sekolah sehat ini tidak mungkin tercapai kalau tidak seluruh pihak ini berkolaborasi. Tidak mungkin kementerian bisa melakukan program ini secara sendiri. Baik, walaupun Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan pun tidak akan cukup. Kuncinya adalah para stakeholder di dalam masing-masing sekolah. Sekolah itu adalah salah satu titik tumpu terpenting dalam effort ini. Kalau kepala sekolahnya tidak mendukung, ini program tidak akan jalan. Itu aja deh. Kalau tidak punya kepala sekolah kayak Bapak, program ini tidak akan mungkin bisa sukses. Dorongan dari pemimpin sekolah itu adalah hal yang terpenting. Dan tentunya dengan mitra-mitra kita
baik di dalam pemerintah maupun di swasta. Dan seperti yang saya bilang tadi, stakeholder terpenting dari seluruh ini di luar kepala sekolah adalah orang tua. Tanpa dukungan mereka, kita akan selalu terjebak dalam siklus pola hidup yang tidak sehat. Mereka harus menjadi champion, harus menjadi pembela daripada pola sekolah sehat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih sekali lagi. Seperti saya selalu bilang, semoga kampanye ini bukan hanya menjadi suatu aktivitas PR atau public relations. Semoga aktivitas ini bukan jadi cuman kebijakan, tapi menjadi gerakan. Gerakan dari bawah, dari orang tua, dari murid, dari guru-guru kita dan mitra-mitra kita untuk menjadikan Indonesia negeri yang lebih sehat di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, mohon berkenan tetap berada di atas panggung untuk memasuki acara inti peluncuran kampanye sekolah sehat. Untuk itu, kami terus mengundang adik-adik, ada Lutfi dan juga Wal Fajri untuk bergabung bersama Mas Menteri dan juga Ibu Franka Makarim. Ini betul-betul mencerminkan 3 pilar tadi. Pilar yang pertama, adik Lutfi, sehat bergizi. Silahkan disimpan adik Lutfi. Disimpan di meja, silahkan. Nah, pilar yang kedua, ada adik Wal Fajri yakni sehat fisik. Dan pilar yang ketiga, Ibu Franka, sehat imunisasi. Selanjutnya, sebagai sesi pamungkas, kami meminta Mas Menteri untuk menyempurnakan ketiga pilar sekolah sehat sekaligus meluncurkan kampanye sekolah sehat. Tiga pilar yang mendukung kampanye sekolah sehat. Sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi. Boleh berfoto bersama terlebih dahulu, silahkan. Ibu bapak diabadikan di sini, adik-adiknya tos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, Mas Menteri, Ibu Franka silahkan untuk kembali ke tempat. Adik Lutfi, Wal Fajri, terima kasih sudah berkontribusi di peluncuran kampanye sekolah sehat.